Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita Laura dengan NIM 24011111167. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang inner child. Bagaimana dari diri kita yang sering terluka sejak kecil dan mungkin tanpa kita sadari, luka itu mesti kita bawa sampai sekarang. Dan sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh inner child kita dan bagaimana cara kita menyembuhkannya. Pernah gak sih kamu merasa sedih tanpa sebab, alasannya yang jelas, atau tiba-tiba overthinking dan merasa gak cukup padahal semuanya terlihat baik-baik saja? Perasaan itu mungkin bukan sepenuhnya berasal dari dirimu yang sekarang, tapi dari bagaimana dalam dirimu yang sering disebut sebagai inner child. Inner child adalah bagian dari diri kita yang terbentuk sejak masa kecil, tempat di mana semua pengalaman, perasaan, dan kenangan tersimpan. Ketika dulu kita pernah merasa diabaikan, tidak didengar, sering dimarahi, atau kurang mendapatkan kasih sayang, luka itu tidak benar-benar hilang, melainkan tersimpan dan terbawa hingga kita dewasa. Saat kita tumbuh dewasa, luka dari inner child ini sering muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Kita jadi lebih mudah merasa takut ditolak, sulit percaya diri, sering overthinking, atau bahkan terlalu berusaha menyenangkan orang lain. Kita mungkin sering merasa tidak cukup baik, seolah-olah apapun yang kita lakukan tidak pernah benar. Padahal perasaan itu bukan karena kita lemah, tetapi karena ada bagian dalam diri kita yang belum sembuh dan masih membutuhkan perhatian. Sebenarnya inner child dalam diri kita meminta hal yang rumit. Ia hanya ingin didengar dan dipahami. Ia ingin kita berkata pada diri kita sendiri bahwa tidak apa-apa merasa sedih, marah, atau kecewa. Ia ingin diyakinkan bahwa kita aman sekarang, bahwa kita tidak sendiri, dan bahwa kita berharga. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi dari orang lain, tetapi penerimaan dari diri sendiri ketika luka itu tidak disadarkan atau tidak disembuhkan. Kita bisa merasa kosong, mudah tersinggung, atau bahkan kehilangan arah. Kita mencari validasi dari orang lain karena dulu kita tidak mendapatkannya. Tanpa kita sadari, kita terus mengulang pola yang sama, menyakiti diri sendiri secara emosional, atau tergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Namun kabar baiknya adalah inner child bisa disembuhkan. Proses memang tidak instan, tetapi bisa mulai dari hal-hal sederhana. Kita bisa memulai dengan belajar mendengarkan diri sendiri, menerima setiap emosi yang muncul tanpa menghakimi, dan memperlakukan diri dengan lebih lembut. Cobalah berbicara pada diri sendiri seperti kamu berbicara kepada anak kecil, dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Katakan bahwa kamu bangga pada dirimu, bahwa kamu sudah berusaha, dan bahwa kamu tidak akan meninggalkan dirimu sendiri lagi. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk merasa berharga. Kita hanya perlu belajar untuk hadir bagi diri kita sendiri, menerima masa lalu, dan memberikan ruang untuk sembuh. Di dalam diri kita selalu ada versi kecil yang selama ini kita menunggu untuk didengar, dipahami, dan dipeluk. Dan mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti mengabaikan dan mulai merangkul dengan penuh kasih sayang. Kesimpulannya, perasaan sedih, overthinking, atau merasa tidak cukup seringkali berasal dari luka masa kecil yang tersimpan dalam inner child, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Luka tersebut bukan tanda kelemahan, melainkan bagaimana dari dirinya yang belum sembuh dan ingin didengar serta dipahami. Jika diabaikan, kita bisa terus terjebak dalam pola emosi negatif dan mencari validasi dari orang lain. Tetapi penyembuhan bisa dimulai dengan langkah sederhana seperti menerima diri sendiri,
memahami emosi tanpa menghakimi, dan memperlakukan diri dengan lebih lembut. Pada akhirnya, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa berharga, karena yang terpenting adalah belajar hadir untuk diri sendiri dan mencintai diri apa adanya. Cukup sekian penjelasan dari buku ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.